Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Ketika mereka dihadapkan dengan Zhang Tianyi dan yang lain, ekspresi Liu Zhenbiao dan yang lainnya menjadi sedikit berubah. Mereka semua berhenti bergerak, dan tidak berani untuk terus maju. Bagaimanapun juga, kelompok Zhang Tianyi memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi. Jika kelompok Liu Zhenbiao memaksanya, mereka jelas-jelas akan membayar harga yang cukup mahal. Jadi dengan segera, Liu Zhenbiao dan yang lainnya mengarahkan pandangan mereka ke arah Wang Yue. Karena hanya dia yang berada di tingkat ke-8 dari ranah surga, dan juga seorang jenius yang ternyata murid dari kepala wakil akademi. Namun pada kenyataannya, Wang Yue juga berhenti bergerak maju. Dia tidak takut pada Zhang Tianyi dan yang lainnya, justru sebaliknya, dari lubuk hatinya dia tidak menempatkan Zhang Tianyi dan yang lainnya di dalam hatinya. Dia tidak perlu takut pada Zhang Tianyi, tapi ada satu orang yang dia tidak punya pilihan selain takut, yaitu Chu Feng. Terutama setelah melihat sikap dominan Chu Feng, dia tahu bahwa Chu Feng bukan orang yang sederhana. Dia adalah orang yang sangat licik, dan juga orang yang tidak takut akan langit maupun bumi. Jika itu adalah situasi normal, mungkin dia tidak akan peduli. Saat ini bagaimanapun juga, dia memiliki perlindungan dari Taiko. Dengan demikian, dia benar-benar tidak bisa menyinggung perasaannya. Karena jika tidak, apabila dilihat dari karakter Chu Feng pasti akan menyeretnya sampai mati. Karena hal itulah Wang Yue benar-benar takut kepadanya. Dilarang lewat, berdasarkan apa kami dilarang lewat? Tetapi tepat pada saat itu, Lan Yanzi segera tampil. Fan bertanya. Tatapannya agak tajam, dan nadanya cukup sombong. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa takut ketika menghadapi Zhang Tianyi dan yang lainnya. Dan sebaliknya, itu ada sedikit rasa jijik. Pada awalnya, Liu Zhenbiao dan yang lainnya bingung mengapa Lan Yanzi bertindak seperti itu. Tetapi dengan segera, mereka pun akhirnya mengerti. Pada saat itu, ketika Chu Feng memaksa saudara-saudara Wang untuk berlutut, Lan Yanzi tidak ada di sana. Jadi dia belum melihat apa yang bisa dilakukan Chu Feng, dan dia tidak tahu betapa menakutkan bocah itu. Itulah sebabnya dia bertindak sombong seperti biasa. Dia tidak menempatkan Zhang Tianyi dan yang lainnya di matanya, dan yang paling jelas adalah, dia juga tidak menaruh Chu Feng di matanya. Berdasarkan apa? Tentu saja berdasarkan fakta, bahwa kamilah yang membuka tempat ini, maka kami memenuhi syarat untuk melarang kamu semua untuk masuk. Zhang Tianyi berteriak dengan keras. Ketika kata-kata itu diucapkan, orang banyak tidak bisa berkata apa-apa. Itu karena, Zhang Tianyi memang mengatakan hal yang sebenarnya. Mereka juga secara pribadi melihat Jiang Wuxiang membuka pintu formasi spiritual, dengan menggunakan kunci formasi spiritual. Pergilah ke neraka. Apakah kamu sangat tidak tahu malu? Kamu bilang tempat ini dibuka oleh kamu. Lalu mengapa kamu tidak sekalian saja mengatakan bahwa, tempat ini adalah rumah kamu? Kamu jangan lupa, tempat ini adalah milik semua orang. Ini adalah tanah Akademi Forseas. Sebagai murid Akademi Forseas, jika aku ingin masuk, maka aku harus masuk. Tidak ada yang memenuhi syarat untuk menghentikan aku, dan juga tidak ada di antara kamu yang memenuhi syarat untuk menghentikan aku bahkan jika kamu mau. Ucap Lan Yanzi dengan sangat arogan. Ketika dia berbicara, dia bahkan bergegas langsung menuju Surou. Sambil melesar dia juga berkata, bahkan jika seorang dewa menghalangi aku akan membunuh dewa itu. Dan jika seorang Buddha menghalangi jalanku, aku juga akan membunuh Buddha itu, ucap Lan Yanzi. Namun di saat Lan Yanzi ingin mendorong Surou ke samping, sebuah adegan yang mengejutkan segera terjadi. Saat rok Surou berkibar, dia tiba di depan Lan Yanzi seperti peri. Lalu dia melambaikan tangannya yang putih pucat, dan dengan cepat tamparan keras mendarat di wajah Lan Yanzi. Hanya setelah Lan Yanzi berputar sekali, dia baru tersadar. Kamu berani sekali memukulku, seru Lan Yanzi.
Mata Lan Yanzi memelototi amarah dan dia menggertakkan giginya. Jika kamu berani mengambil satu langkah lagi, aku akan memberitahumu bagaimana aku benar-benar akan memukulimu dengan kejam, balas Surou. Ekspresi Surou tampak tenang, tetapi di dalam matanya yang indah, dua sinar yang dingin merembes keluar, dan seolah-olah itu bisa membekukan segalanya. Pada saat itu, Lan Yanzi tanpa sadar melangkah mundur. Dia sebenarnya mulai agak takut. Meskipun dia tidak tahu mengapa, tapi dia memang merasa takut. Melihat ekspresi heran dan bingung Lan Yanzi, Su Mei berada di samping sambil tersenyum manis. Meskipun kakak perempuannya selalu tidak menonjolkan diri setelah datang ke Akademi Forseas, tapi itu membuatnya tampak seperti target yang sangat baik untuk dibuli. Su Mei sendiri sangat tahu orang seperti apa kakaknya ini. Ketika dia tidak memiliki kekuatan, dia akan memilih untuk bertahan. Tetapi ketika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan merendahkan dirinya sendiri kepada siapapun. Terutama ketika menghadapi musuh-musuhnya. Tidak akan terlalu berlebihan untuk menyebutnya jahat, karena dia benar-benar tidak sehangat dan ramah seperti dia muncul di permukaan. Hahaha, Millennium Ancient City telah dibuka. Aku benar-benar berjalan menuju kekayaan besar, ucap seseorang. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari dekat. Ketika mereka melihat ke atas, wajah Jiang Wuxiang dan yang lainnya tidak dapat untuk tidak berubah, karena mereka langsung mengenali siapa orang yang datang itu. Itu tidak lain adalah Wang Long. Kakak Wang Long, kamu datang pada saat yang tepat. Wanita jalang ini berani memukulku. Cepat bantu aku memberinya pelajaran yang bagus, ucap Lan Yanzi. Ketika dia melihat Wang Long, Lan Yanzi segera bersukacita. Dia bertindak seolah-olah dia melihat penyelamatnya, dan langsung meminta bantuannya. Jika kamu memberitahu aku, Wang Long, untuk mencintai keindahan seperti itu, aku tidak akan menolaknya. Tetapi untuk memberitahu aku untuk memukulinya, bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal itu? Balas Wang Long. Namun sesuatu yang Lan Yanzi tidak pernah harapkan adalah, Wang Long tidak hanya tidak memiliki niat untuk membantunya membalaskan dendamnya, dan juga tidak diketahui emosi macam apa yang ada di matanya ketika dia melihat ke arah Surou dan Su Mei. Di sana bahkan menggantung jejak senyum keji di sudut mulutnya, dan saat dia berbicara, dia bahkan melirik mereka dengan tatapan genit. Tindakan Wang Long membuat wajah Lan Yanzi pucat karena marah, dan dia pun hampir menjadi gila. Setelah apa yang telah dikatakan dan dilakukan, dia dan Wang Long adalah orang-orang yang memiliki hubungan semacam itu selama beberapa saat. Dia bahkan membantu Wang Long menyakiti saudara perempuannya sendiri. Namun pada saat ini, Wang Long benar-benar memperlakukannya hingga sedemikian rupa. Maka dari itu, mustahil baginya untuk menerima hal itu. Tapi sayangnya, keindahan memang bisa dilepaskan. Namun di sisi lain, bagi laki-laki tidak memerlukan hal itu. Pergilah ke neraka, ucap Wang Long. Tiba-tiba saja, ekspresi Wang Long berubah dingin. Sedikit kejengkelan melonjak, lalu dengan pikirannya, tekanan tak terbatas keluar dari tubuhnya, dan kemudian melesat ke arah Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi. Omong kosong, ucap keduanya dengan geram. Pada saat itu, wajah Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang berubah sangat jelek. Meskipun itu hanya tekanan, tapi tekanan itu berasal dari peringkat 4 Martial Lord. Mereka bisa merasakan, kekuatan mengerikan macam apa yang terkandung dalam tekanan itu. Itu sama sekali bukan kekuatan yang bisa mereka tolak, dan sepertinya Wang Long benar-benar ingin membunuh mereka. Bas-bas. Namun di saat Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang tidak diragukan lagi kalau mereka akan mati, dua semburan tekanan turun dari langit. Mereka melonjak dan seperti penghalang, dan kemudian berhenti di depan Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Boom-boom, semburan tekanan itu terjalin bersama. Dan seketika itu juga, gelombang kejut segera muncul. Meskipun semburan tekanan yang baru tiba itu berhasil menghentikan serangan Wang Long, karena kekuatan mereka yang luar biasa, Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang masih menerima beban terberat dari sisa-sisa tekanan itu. Mereka dipaksa beberapa meter ke belakang,
tetapi untungnya mereka hanya sedikit terluka dan masih baik-baik saja. Lan Si, seru orang-orang. Setelah bentrokan, semua orang akhirnya menemukan siapa yang menyelamatkan Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Ternyata itu adalah Lan Si. Pada saat itu, kulit Lan Si agak pucat. Tubuhnya juga terlihat sangat lemah, dan ekspresinya juga tidak sedap untuk dipandang. Namun pada saat itu, dia benar-benar berdiri di alun-alun. Roknya berkibar-kibar, tatapannya tampak dingin, dan dia berdiri tidak terlalu jauh dari Wang Long. Wang Long, tekanan barusan sudah cukup untuk membunuh mereka berdua. Apakah kamu akan membunuh murid-murid dari akademi yang sama? Lan Si dengan keras menegurnya. Membunuh mereka ya. Jika aku benar-benar ingin membunuh mereka, apakah saat ini mereka masih hidup? Balas Wang Long. Ketika dia melihat Lan Si, Wang Long dengan dingin mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia juga tahu racun di tubuh Lan Si telah memudar. Tidak peduli mengapa itu bisa terjadi, setidaknya pada saat itu, dia tidak lagi memiliki peluang untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu jika dibandingkan dengan Lan Si, kota di depan mata mereka lebih menarik baginya. Jadi dia melambaikan lengan bajunya yang besar, lalu mengarahkan kerumunan itu langsung ke pintu formasi spiritual. Melihat bahwa Wang Long telah masuk, Wang Yue dan yang lainnya dengan cermat mengikutinya ke dalam kota kuno milenium. Lan Yanzi juga mengikutinya dengan cermat. Dia mengabaikan saudara perempuannya, karena dia tidak berani melakukan apapun lagi kepadanya. Dia bahkan tidak berani menatap Lan Si sekarang, itu karena ada sedikit rasa bersalah di hatinya. Dia sangat takut menatap langsung ke mata saudara perempuannya, dan dia takut bahwa Lan Si akan melihat hatinya Yeseng busuk. Ketika mereka berhadapan dengan Wang Long yang memiliki mata harimau dan menatap mereka dengan tatapan jahat, Su Rou dan Su Mei tentu saja tidak berani menghentikannya. Mereka dengan cepat tidak lagi menghalangi jalannya, itu dikarenakan mereka takut akan potensi niat jahat Wang Long. Namun tepat ketika Wang Long berjalan ke pintu masuk, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya, dan berkata kepada Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi dengan mencibir. Katakan pesan ini pada bocah Chu Feng itu. Sebaiknya dia tidak mengikuti aku. Karena kalau tidak, setelah dia masuk, maka tidak ada lagi baginya jalan untuk kembali, ucap Wang Long. Setelah meninggalkan kata-kata itu dengan cara yang sangat sombong, Wang Long tertawa lagi, dan seolah-olah dia menertawakan betapa tidak berdayanya Chu Feng dan yang lainnya. Namun kemudian, sepertinya dia melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Dalam tawa itu, Wang Long dan yang lainnya memasuki bagian tersembunyi kota kuno itu. Dan ketika mereka terus bergerak ke arah kota itu, mereka terus meningkatkan jarak di antara mereka. Kamu telah melihatnya sendiri, bagaimana tindakan Wang Long itu. Dia sekarang memiliki niat untuk membunuh. Jangankan untuk masuk, bahkan jika kamu tinggal di kota kuno, ketika dia melihat kamu lagi, aku kira dia masih akan menyerangmu. Lebih baik perhatikan kata-kata aku dan jangan ikut masuk. Dan terlebih lagi, jangan biarkan Chu Feng masuk. Karena kalau tidak, bahkan aku sendiri tidak bisa melindungimu, ucap Lan Si. Lan Si tidak tahu bahwa pintu itu dibuka oleh Jiang Wuxiang dan yang lainnya, tetapi dia hanya tahu tempat itu adalah inti dari kota kuno milenium. Jadi, dia juga tidak ragu. Setelah dengan tulus mengingatkan Jiang Wuxiang dan yang lainnya, ia mengikuti jejak Wang Long dan yang lainnya untuk masuk. Dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Namun sayangnya, tepat ketika mereka melewati pintu, sesosok datang seperti cahaya dan tiba di alun-alun. Ketika mereka melihat orang itu, tidak peduli apakah itu Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Su Rou dan juga Su Mei, mereka semua terlihat sangat gembira. Semua kekhawatiran dan depresi di wajah mereka benar-benar menghilang, dan yang menggantikannya adalah kegembiraan yang tak terbatas karena orang itu adalah Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak terluka. Ini benar-benar hebat, ucap Su Rou dan Su Mei. Setelah melihat Chu Feng, Su Rou dan Su Mei keduanya melompat ke pelukan Chu Feng. Itu bisa dilihat, betapa khawatirnya mereka tentang keselamatan Chu Feng.
Karena jika tidak, mereka tidak akan memiliki reaksi yang kuat setelah melihat Chu Feng yang tampak aman dan sehat. Adapun Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang, mereka juga seperti itu. Mereka bukanlah idiot, tapi sebaliknya, mereka sangatlah cerdas. Mereka mengerti Chu Feng telah mengambil risiko yang cukup besar, karena dia telah membuka aperture formasi ke-8, dan bahkan tanpa Chu Feng sendiri yang mengatakannya kepada mereka. Jadi sebab itulah, mereka sangat khawatir juga. Zhang Senior, Brother Wuxiang, siapa yang melukai kalian berdua? Tanya Chu Feng. Saat Chu Feng membelai dua kecantikan di pelukannya, dia melihat dua saudara lelakinya Zhang Tianyi dan Jiang Wuxiang. Ketika dia melihat ada beberapa luka goresan di tubuh mereka, dan bahkan bekas darah di sudut mulut mereka, alisnya langsung melengkung ke dalam. Matanya tampak dingin yang menusuk tulang, dan amarahnya yang meluap. Tentu saja Wang Long itu. Dia tidak hanya menyerang kita, dia bahkan menyuruh kita untuk tidak masuk. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah kembali, kata Zhang Tianyi. Adapun Jiang Wuxiang, dia hanya terdiam saja. Apa yang paling dia khawatirkan sebenarnya adalah ini. Setelah berhasil menemukan hal-hal yang berhubungan dengan Imperial Bloodline, yang lain menjadi yang pertama untuk menyelidikinya. Namun yang paling penting lagi adalah, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang ini. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tianyi, Chu Feng tidak banyak bicara, dan juga tidak ada banyak perubahan dalam ekspresinya. Seolah-olah semuanya berada dalam harapannya, lalu dia pun berkata, "Ayo masuk," ucap Chu Feng. "Kakak Chu Feng, sebaiknya jangan mau," ucap Jiang Wuxiang. Dan tepat pada saat itu, Jiang Wuxiang berjalan mendekat. Dia berdiri di depan Chu Feng dan berkata, "Kakak Chu Feng, aku tahu kamu berpikir untuk kepentingan aku, dan melakukan segalanya untuk kepentingan aku. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu masuk. Wang Long sekarang memiliki niat membunuh, dan jika kita masuk, dia pasti akan membunuh kita. Aku tidak ingin ini mengancam nyawa semua orang karena keegoisan aku sendiri. Aku sudah memutuskan aku tidak ingin Imperial Bloodline ini," ucap Jiang Wuxiang. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi Jiang Wuxiang sangat menyakitkan. Karena baginya, Bloodline Kekaisaran benar-benar terlalu penting. Namun dia dengan sangat jelas sudah mengerti, berapa banyak bahaya yang ada di dalam inti kota kuno milenium itu. Dia tidak bisa mempengaruhi Chu Feng dan yang lain karena urusannya sendiri, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Itu adalah tindakan yang sangat menyakitkan yang tidak bisa ditolong sama sekali. Brother Wuxiang, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kakakmu ini, Chu Feng, akan takut kepada Wang Long? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. "Kakak Chu Feng, maksudmu?" seru Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang dan yang lainnya pertama kali terkejut ketika mereka mendengar itu, dan pada saat yang sama, tatapan mereka segera melonjak. Beberapa kejutan muncul karena dari kata-kata Chu Feng barusan, mereka sudah membuat beberapa tebakan. Oh, saat dia menghadapi tatapan kerumunan, Chu Feng tidak langsung menjawabnya. Justru sebaliknya, dia pun berkata, "Tidakkah kalian semua ingin tahu, pada tingkat apa kultivasi aku saat ini berada? Dan ketika kami menangkap Wang Long itu, aku akan memberi tahu kalian semua," ucap Chu Feng. Setelah berbicara, Chu Feng berbalik dengan anggun dengan pakaiannya yang berkibar, dan berjalan langsung ke pintu formasi spiritual. Melihat itu, Su Rou dan yang lainnya saling memandang, lalu mulut mereka membentuk sedikit senyum tipis. Meskipun Chu Feng tidak membuat dirinya terlihat jelas, tapi mereka semua tahu kalau Chu Feng mungkin saja memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, pria muda yang meninggalkan benua 9 provinsi bersama mereka, dia memang tumbuh ke tingkat yang sangat mengerikan. Maka dari itu, Su Rou dan yang lainnya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Mereka mengikuti Chu Feng melalui pintu formasi spiritual, dan memasuki inti kota kuno milenium. Meskipun kota intinya sangat besar, dengan kecepatan Chu Feng dan yang lainnya, itu bukanlah apa-apa. Selain itu, segera setelah melewati pintu formasi spiritual, ada jalur yang luas dan besar.
Langsung menyusuri jalan setapak, ternyata di sana ada istana yang perkasa dan mengagumkan. Istana itu tidak bisa diremehkan. Ini bisa dikatakan sebagai struktur termegah di dalam kota kuno milenium. Selama mereka bukan orang bodoh, orang bisa langsung mengatakan bahwa ini adalah lokasi yang paling penting. Pada saat itu juga, pintu istana sudah terbuka. Itu adalah bukti bahwa Wang Long, Lan Xi, dan yang lainnya sudah masuk ke dalam istana. Secara alami, Chu Feng dan yang lainnya tidak bisa lengah. Jika Wang Long dan yang lainnya memiliki keuntungan menjadi yang pertama, maka itu benar-benar tidak baik bagi Chu Feng. Meraung, boom, bergemuruh. Seketika saja, bahkan sebelum melangkah ke istana, dari situ terdengar deru binatang buas dan ledakan yang memekakkan telinga. Bersamaan dengan itu, asap tebal dengan gelombang kejut yang kuat juga keluar dari istana. Hempaskan, gumam Chu Feng. Chu Feng melambaikan tangannya ketika dia melihat itu, dan mengusir gelombang yang masuk ke arahnya. Setelah Chu Feng masuk, mereka melihat ke dalam. Jangankan Surou dan yang lainnya, bahkan ekspresi Chu Feng tidak bisa menahan diri, itu ketika dia merasa kaget dan terkejut. Interior istana itu sangatlah luas. Wang Long dan Lan Xi berada di dalam, tetapi Wang Yue, Lan Yanzi, dan yang lainnya berlari ke arah Chu Feng dengan wajah yang penuh ketakutan. Ketika mereka melihat Chu Feng, ketakutan mereka menumpuk di atas ketakutan mereka yang sudah ada. Mereka dipaksa untuk mengubah arah, sehingga mereka berlari ke sudut istana. Alasan mereka bertindak seperti itu adalah, karena di ujung istana saat ini, itu ada binatang mengerikan yang memiliki tubuh besar dengan kekuatan yang luar biasa. The Monstrous Beast itu tingginya lebih dari 10 meter, dan panjang puluhan meter. Sebelumnya, manusia sangat kecil seperti semut. Apalagi dengan matanya yang merah darah. Api mengamuk mengelilingi tubuhnya, itu saat dia melakukan serangan yang ganas. Ketika serangan itu keluar, itu mengejutkan langit dan bumi, dan satu raungannya bisa mengguncang dunia. Kekuatan Monstrous Beast itu sangat kuat, dan kekuatannya benar-benar sangatlah kuat. Itu hanyalah sesuatu yang Chu Feng belum pernah lihat sebelumnya, dan sudah pasti itu adalah binatang paling ganas yang pernah dilihat Chu Feng. Sebelum itu, Wang Long dan Lan Xi saat ini sedang menggabungkan kekuatan mereka untuk melawannya. Tetapi sayangnya, bahkan dua orang di peringkat 4 Martial Lord saja, itu bisa merasakan tekanan yang sangat kuat saat menghadapi binatang yang mengerikan itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.